Zionis. Lalu kemudian mereka pun membuat suatu target yang mau dicapai. Dibuatlah 2 garis lurus, biru di atas, biru di bawah. Targetnya antara 2 garis biru ini. Biru di atas itu adalah Sungai Nil, Afrika Utara. Biru yang di bawah adalah Sungai Efrat di Irak. Target yang mau dicapai menguasai antara 2 sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Namanya Great Israelian. Israel mereka sebut musari' lillah, orang yang bergulat melawan Allah Tuhan. Israel bergulat melawan Tuhan. Dan ketika dia bergulat melawan Tuhan, Tuhan kalah. Lalu kemudian dia sudah dapat tanahnya, nama tanahnya Palestina. Maka mereka datang menghadap Sultan Abdul Hamid. Lalu kemudian mereka memberikan beberapa ratus keping uang emas, ingin membeli tanah itu, karena tanah itu sedang berada di bawah kekuasaan Sultan Abdul Hamid. Lalu apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan darah syuhada tidak akan bisa diambil dengan kepingan-kepingan emas. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati moderator kita pada siang hari ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ja'far Al-Jufri. Hadir juga bersama kita yang selalu mengayomi pertemuan para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, setiap pertemuan yang ditaja oleh Muslim United, yaitu Al-Mukarram Ustadz Sukri. Kemudian hadir juga bersama kita sahabat saya, guru kita semua, lama kami sudah bekerja sama membedah buku-buku beliau di Pekanbaru Riau, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Dwi Condro PhD, doktor. Tadi beliau mengatakan saya tidak lagi mau membedah buku beliau. Ini informasi perlu saya luruskan. Judul lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Saya tetap membedah buku, hanya saja beliau yang berubah, tidak mau lagi datang ke Pekanbaru. Para asatiz, para kiai, para habaib, anak-anak muda yang luar biasa, mujahidah-mujahidah yang tidak tertarik untuk mengambil harta rampasan perang di perang Uhud. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu, berpegang teguhlah. Biasanya kita bisa berpegang itu kalau ada yang dipegang, digenggam erat. Ada orang bisa bersama karena sama-sama ada kepentingan, uang, materi, jabatan, kekuasaan. Orang bisa bekerja sama kalau ada target yang mau dicapai, merebut sesuatu yang ingin diambil manfaatnya. Semakin besar target, maka semakin kuat kita berpegang. Bercerita tentang target yang mau dicapai, tidak ada target yang paling hebat untuk semua aliran-aliran dunia modern selain target yang dikembangkan oleh Zion. Zion, kelompok yang mengikuti Zion ini disebut dengan Zionis. Kalau ada suatu aliran, ujungnya itu adalah Zionis. Lalu kemudian mereka pun membuat suatu target yang mau dicapai. Dibuatlah 2 garis lurus, biru di atas, biru di bawah. Targetnya antara 2 garis biru ini. Biru di atas itu adalah Sungai Nil, Afrika Utara. Biru yang di bawah adalah Sungai Efrat di Irak. Target yang mau dicapai menguasai antara 2 sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Namanya Great Israelian.
Israel besar, great, terbesar dalam sejarah. Maka target yang mau dicapai antara dua sungai ini Great Israelian. Kenapa yang diambil nama Israel? Kenapa tidak disebut dengan Judaism Israelian? Kenapa bukan Yahudi yang diambil? Karena Yahudi ada di bawah Israel. Kalau sudah Israel, pasti Yahudi. Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya nama dua. Satu lagi namanya Israel. El artinya Tuhan. Jibrail, Mikael, Israfel, Israel. Israel, cucu keturunan zuriat dari Israel disebut dengan Bani Israel. Jadi mereka membuat sebuah target yang mau dicapai bahwa ini mesti terwujud Great Israelian. Makna lain dari Israel musari' lillah. Musari' artinya orang yang bergulat. Ada dua pegulat tangguh seperti sumo di Jepang bergulat. Dan pegulat yang menang akan mendapatkan hadiah. Israel mereka sebut musari' lillah, orang yang bergulat melawan Allah, Tuhan. Israel bergulat melawan Tuhan. Dan ketika dia bergulat melawan Tuhan, Tuhan kalah. Karena Tuhan kalah, maka Tuhan wajib memberi hadiah. Yang kalah memberi hadiah. Maka dia berilah hadiah setumpuk tanah. Tanah itu disebut dengan tanah Palestina. Maka hadiah Tuhan ini mesti dipertahankan. Semua cerita-cerita yang saya ceritakan ini adalah bohong semua. Mitologi. Maka datanglah seorang yang amat sangat jahat musuh Islam. Namanya Roger Jaroudi. Di Paris, Prancis. Masuk Islam. Setelah masuk Islam dia tulis buku bahwa Israel membuat negara berdasarkan mitos. Akhirnya Roger Jaroudi dipenjara, masuk penjara. Maka hati-hati kalau mau mengungkap mitos, nanti bisa masuk penjara. Tapi insya Allah sudah ada jaminan dari Forum Ulama Umat Islam di Jakarta. Roger Jaroudi ditangkap karena dianggap ini sudah melawan Israel. Karena Israel sudah menguasai dunia. Siapapun yang menjadi presiden Amerika, maka dia mesti mendapat persetujuan dari Israel garis kanan, garis keras, garis ekstrim. Karena dia menguasai semua. Anak-anak kita menonton TV. TV-nya ada film. Filmnya diproduksi oleh Warner Bros. Punya siapa? Israel. Steven Spielberg, Israel. Ekonomi luluh lantak hancur. Oleh siapa? Soros. Siapa Soros? Israel. Insya Allah buku-buku Ustadz Dr. Dwi Condro akan membangkitkan ekonomi syariah. Karena beliau fokus di ekonomi syariah. Beliau berbicara bagaimana nanti fiskal, bagaimana global. Tidak lagi berbicara tentang ekonomi syariah yang dipahami Abdul Somad, mari belanja ke warung tetangga. Itu level kecil, beliau level global. Lalu kemudian dibangunlah negara ini pada tahun 1946. Yang paling berjasa membuat Israel adalah Inggris. Karena Inggrislah yang memberikan izin kepada orang Israel untuk masuk ke negeri itu. Apakah sebelumnya mereka ada usaha untuk masuk ke negeri ini? Pernah. Seorang laki-laki bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl seorang wartawan. Mengumpulkan semua Yahudi yang ada di seluruh dunia. Tokoh-tokohnya, dia berkata, kalau Serbia bisa punya negara hanya karena satu suku, suku Serbia, yang pernah meluluh lantakkan menghancurkan umat Islam, dipimpin oleh Slobodan Milosevic, yang waktu itu umat Islam dipimpin oleh Ali Izzat Begovic, atas nama Bosnia Herzegovina. Saya kelas 1 SMP tahun 1990. Adik-adik waktu itu sedang berada di alam maya. Kami diajak nonton bareng, belum ada CD, masih pakai video.
diajak nonton bareng penyiksaan umat Islam yang ada di Bosnia Herzegovina, bagaimana tentara-tentara Slobodan Milosevic memperkosa, menyembelih. Setelah nonton bareng, kita sholat hajat, sholat gaib di tanah lapang, penggalangan dana. Ada apa dengan Serbia? Serbia membuat negara di Eropa berdasarkan suku Serbia. Theodor Herzl terinspirasi dengan Serbia. Kalau Serbia bisa buat negara satu suku Serbia, kenapa kita tidak bisa? Maka dia pun ingin membuat sebuah negara satu suku saja, suku Israel. Lalu kemudian dia sudah dapat tanahnya, nama tanahnya Palestina. Maka mereka datang menghadap Sultan Abdul Hamid. Lalu kemudian mereka memberikan beberapa ratus keping uang emas, ingin membeli tanah itu, karena tanah itu sedang berada di bawah kekuasaan Sultan Abdul Hamid. Lalu apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan darah syuhada tidak akan bisa diambil dengan kepingan-kepingan emas. Inilah yang menginspirasi mujahidah yang tidak tertarik dengan ghanimah harta rampasan perang Uhud tadi. Cuman saya belum diberitahu yang berapa rampasannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Digulingkanlah Sultan Abdul Hamid. Sehingga umat Islam menjadi hancur berkeping, tak punya kekuatan. Dicaplok Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko diambil oleh Prancis dan Portugal. Lalu kemudian Libya diambil oleh Mussolini, Itali. Lalu kemudian Mesir diambil oleh Inggris. Lalu kemudian Indonesia diperebutkan antara sekutu lama Belanda, Jepang. Brunei Darussalam, Malaysia, Brunei diambil oleh Inggris, hancur, tercabik, terkeping-keping. Lalu kemudian Palestina di bawah kekuasaan Inggris. Inggrislah yang memberikan izin kepada Israel untuk dapat mencaplok, mengambil dosa jariah mengalir sampai hari kiamat untuk penguasa-penguasa Inggris.